Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita terkait dengan flavonoid. Untuk minggu ini kita akan bahas mengenai struktur dan sifat-sifat umum dari flavonoid. Untuk kemudian kita lanjutkan di metode analisis flavonoid di minggu depan. Baik. Seperti teman-teman sudah ketahui bahwa flavonoid ini termasuk kelompok metabolit sekunder polifenol yang banyak terdapat di dalam tanaman dan di dalam bahan pangan. Flavonoid diyakini memiliki banyak aktivitas biologis yang beragam, mulai dari antivirus, antiinflamasi, antidiabetes, kemudian anti kanker, anti-aging, dan yang paling banyak dipelajari dan diteliti adalah terkait dengan antioksidan. Mungkin teman-teman juga sudah ketahui bahwa antioksidan ini kemudian nanti akan berkaitan dengan berbagai macam penyakit yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat flavonoid ini struktur dasarnya berupa susunan cincin C6, C3, C6 dengan pola substitusi yang berbeda. Nah, pola substitusi yang berbeda ini nanti kemudian akan menghasilkan sejumlah sub-sub kelompok flavonoid. Kemudian juga sudah dipelajari mengenai sudah banyak penelitian-penelitian mengenai korelasi antara struktur kimia dan aktivitas biologi dari flavonoid ini. Ini mungkin lebih lengkapnya lagi aktivitas biologis dari flavonoid ini sangat beragam ya, tadi mulai dari antioksidan, konstruktor otot polos sampai ke sitostatik. Teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah, salah satu hipotesa kenapa flavonoid ini punya banyak aktivitas yang beragam karena ada kemampuan dari flavonoid untuk bisa menempel kepada enzim. Nah, enzim ini kan beragam ya, enzim beragam sehingga kemudian aktivitas biologis yang dihasilkan oleh flavonoid ini juga bisa beragam. Contohnya pada enzim aldose reduktase ini dia dapat menyebabkan katarak diabetes yang disebabkan oleh diabetes, kemudian santin oksidase. Santin oksidase ini menyebabkan hiperurisemia yang nantinya akan menjadi cikal bakal terjadinya batu ginjal. Nah, dengan adanya flavonoid yang berikatan atau menempel pada permukaan enzim-enzim ini, maka aktivitas dari enzim ini kemudian akan dihambat. Teman-teman mungkin masih ingat bahwa kinerja atau kerja enzim itu ada kayak lock and key gitu ya. Jadi si enzim ini akan bisa menempel pada aktif site yang spesifik sesuai dengan konformasi enzimnya. Nah, kalau si flavonoid ini menempel pada enzim, maka konformasi enzim ini akan berubah sehingga tidak akan dikenali oleh aktif site dari jaringan gitu. Dan ini si flavonoid ini bisa menempel pada enzim yang mana saja dengan mudah gitu berdasarkan strukturnya sehingga menghasilkan aktivitas farmakologi yang beragam. Itu hipotesis ini dihasilkan pada tahun 1973. Nah, kalau kita lihat fungsi flavonoid di dalam tumbuhan itu sendiri, di sini ada beberapa yang bisa diutarakan. Yang pertama adalah bergabung satu sama lain sehingga bisa menghasilkan warna pada bunga. Kemudian juga warna pada bunga ini nantinya akan berfungsi sebagai sinyal untuk proses pembuahan oleh serangga gitu ya. Sehingga dia bisa menarik serangga dan serangganya menempel pada bunga. Nah, kemudian
kemudian si serangganya berpindah pada bunga yang lain sehingga terjadi pembuahan seperti itu. Kemudian flavonoid juga bisa menghalangi radiasi sinar UV yang bisa merusak asam nukleat pada jaringan. Kemudian ini akan menyeleksi sinar biru, hijau ataupun merah yang dapat berfungsi pada proses fotosintesis gitu. Kemudian juga selain berfungsi untuk memunculkan daya tarik pada tanaman, flavonoid juga bisa berperan sebagai eh, apa ya, proteksi perlindungan diri supaya si tanaman terhindar dari herbivora gitu. Jadi dua sisi ya. Kalau yang tadi sebagai daya tarik, kalau yang ini justru untuk menghindari tanaman dari herbivora. Selain itu juga flavonoid ini akan berperan pada respon jika terjadi injuri atau luka. Nah, di sini flavonoid akan meningkat produksinya pada bagian yang luka tersebut sehingga si lukanya ini cepat tertutupi. Mungkin kalau teman-teman suka iseng gitu menorehkan sesuatu pada batang pohon, kemudian beberapa waktu kemudian bagian torehannya itu bisa mengering. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari salah satu peran dari flavonoid ini. Nah, kita lihat secara detail mengenai struktur flavonoid. Di alam, flavonoid ini di dalam tumbuhan biasanya terdapat sebagai bentuk glikosida. Glikosida ini adalah molekul yang berikatan dengan gula. Nah, sementara si struktur flavonoidnya sendiri tanpa gula itu disebut dengan aglikon. Aglikon flavonoid terdapat dalam berbagai bentuk struktur dan di sini terdiri dari 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3 dan C6 tadi. Kemudian kita lihat di sini di dalam strukturnya C6, C3, C6 ini yang seperti saya tunjuk di sini, ini terdiri dari 2 cincin aromatik yaitu A dan B yang dihubungkan oleh 3 atom karbon di sini. 3 atom karbon pada cincin C. Nah, 3 atom karbon ini sebetulnya bisa membentuk cincin tersendiri yaitu cincin C ataupun nanti ada beberapa senyawa yang 3 atom karbonnya ini berbentuk rantai terbuka, tidak berbentuk cincin. Nah, kemudian tadi ketiga cincin yang terbentuk itu akan diberi tanda huruf atau diberi urutan ini cincin A yang sebelah kiri, kemudian ini cincin B yang sebelah kanan, yang di bagian tengah adalah cincin C. Nah, supaya tidak tertukar karena ini atom karbonnya banyak, maka di sini juga ada sistem penomoran. Hanya saja sistem penomorannya per cincin, tidak digabungkan. Nah, sistem penomoran untuk struktur flavonoid di sini, maaf. Ini, atom karbon diberi nomor menurut sistem penomoran yang menggunakan angka biasa untuk cincin A dan C, karena dia yang berdekatan cincin A dan C. Kemudian untuk cincin B menggunakan angka beraksen. Teman-teman bisa lihat di sini, untuk cincin A dan C, di sini penomorannya menggunakan angka biasa. Sementara untuk cincin B, di sini menggunakan penomoran dengan bantuan aksen di sini. Dan penomorannya ini dilakukan searah jarum jam. Kalau kita lihat di sini, nomor 1 untuk cincin A dan C ini menempati posisi pada atom oksigen yang terdapat pada cincin C. Kemudian di sini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya, nomor 5 sudah masuk ke cincin A, kemudian nomor 6, 7, 8. Sementara untuk cincin B, posisi satu aksen ini ditempati oleh atom karbon yang berikatan dengan cincin C. Ini diberi urutan sesuai arah jarum jam ya.
Di sini ada 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, dan seterusnya sampai 6 aksen. Nah, dalam gambar ini terlihat bahwa eh, struktur utama dari flavonoid itu bisa berada dalam 3 bentuk. Yang pertama bentuk kromon seperti ini, kemudian 2 fenilkromon, ya, 2 fenilkromon, artinya pada posisi 2 di sini terdapat gugus fenil. Kemudian bisa juga berada apa struktur utamanya itu berupa urut apa susunan C6, C3 dan C6 tadi. Nah, susunan C6, C3 dan C6 ini biasanya dikenal dengan inti flavan. Nanti pengelompokan apa subkelompok flavonoid atau agrikon flavonoid itu akan berdasarkan substitusi posisi pada inti flavan ini. Nah, untuk biosintesis mungkin teman-teman masih ingat bahwa flavonoid ini berasal dari jalur asam sikimat dan jalur asam asetat. Kemudian terdapat beberapa golongan flavonoid dan umumnya di alam ini biasanya banyaknya berbentuk flavon dan flavonol. Untuk flavon misalnya apigenin, untuk flavonol contohnya quercetin. Nah, pengelompokan agrikon flavonoid ini dibedakan berdasarkan cincin heterosiklik oksigen, ikatan cincin heterosiklik dan oksigen tambahan, serta gugus hidroksil yang tersebar menurut pola yang berlainan. Nah, ini contohnya. Dari inti flavan tadi, ini akan berkembang terbagi menjadi beberapa kelompok agrikon flavonoid. Yang pertama ini adalah flavanon, ya, flavanon. Nah, dari namanya tadi inti flavan, kemudian di sini ada gugus on. Ini gugus on, maaf. Gugus keton, ya. Gugus keton ditandai dengan ujung di sini flavanon. Nah, jadi dari inti flavan ini disertai dengan gugus keton. Nah, gugus ketonnya ini terdapat pada posisi 4. Posisi 4 di atom di cincin C. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah flavanol. Nah, flavanol kalau maaf tadi untuk inti flavan itu strukturnya seperti yang flavanon ini, hanya saja untuk inti flavan terdapat ikatan rangkap di posisi C2 dan C3. Sementara flavanon ini kemudian ada gugus keton pada posisi 4. Nah, berikutnya flavanol. Flavanol ini dari namanya kita bisa lihat bahwa di sini terdapat substitusi gugus hidroksil atau alkohol. Nah, ini alkohol di sini ya hidroksil di sini pada posisi C3. Kalau flavan kan tadi ada ikatan rangkap di sini. Nah, kemudian karena ada substitusi gugus OH di sini maka ikatan rangkapnya antara C2 dan C3 hilang. Di sini kelompok flavanol, kemudian yang berikutnya adalah kelompok flavon. Nah, kelompok flavon ini adalah inti flavan, ya inti flavan seperti yang saya lingkar ini, kemudian disertai dengan gugus keton. Ada inti flavan di C2, C3, ikatan C2 dan C3, kemudian ada gugus keton di atom C nomor 4. Kemudian ada kelompok isoflavon. Isoflavon, iso itu kan biasanya sesuatu apa menyatakan rumus molekul yang sama gitu ya, isomer. Isoflavon ini adalah isomer dari flavon. Jadi di sini rumus molekulnya sama, hanya saja konfigurasinya berbeda. Bisa teman-teman lihat di sini strukturnya memang berbeda dengan flavon. Untuk flavon posisi cincin B ini ada di posisi C2. Sementara isoflavon cincin B-nya berada pada posisi di C3. Kemudian ada flavonol. Nah, flavonol ini tadi strukturnya ada ikatan rangkap di C2, C3, kemudian ada keton di posisi C4, juga tersubstitusi dengan gugus-gugus hidroksil pada berbagai posisi. Nah, yang berikutnya adalah antosianidin. Antosianidin ini
umumnya dikenal sebagai pewarna, zat warna pada berbagai, bahan pangan dan juga tanaman yang lain. Ini kita lihat di sini, strukturnya dia memiliki ikatan rangkap, di dalam cincin C-nya ini ada 2 ikatan rangkap, ya ada 2 ikatan rangkap sehingga dia bermuatan positif. Selain itu juga pada cincin C3 ini terdapat, substitusi gugus hidroksil di sini. Nah, ikatan rangkapnya itu pada posisi, oksigen dengan C2, kemudian C3 dengan C4. Nah, ini, menghasilkan, muatan positif pada struktur antosianidin. Antosianidin ini, biasanya kalau dalam bentuk, glikosida dikenal dengan antosianin. Nah, kita lihat ciri struktur dari flavonoid. Eh, struktur flavonoid ini umumnya kita lihat di cincin A dulu. Cincin A masih ingat tadi ya? Cincin A ini adalah cincin yang berada di sebelah kiri. Ini yang saya tandai. Nih, ini. Kemudian ini. Nah, pada cincin A ini cirinya adalah hampir, selalu ditemukan adanya substitusi gugus hidroksil pada posisi 5, ini pada posisi 5 dan pada posisi 7. Nah, ya, pertama tadi ciri dari struktur flavonoid itu hampir selalu ditemukan, substitusi gugus hidroksil pada posisi 5 dan posisi 7. Posisi 5 dan posisi 7 itu yang mana di sini saya tunjukkan. Kemudian, nah, untuk cincin B ini seringkali, terdapat substitusi gugus hidroksil pada posisi 4 aksen. Nah, pada posisi 4 aksen di sini. Ini di sini posisi 4 aksen. Kemudian juga ditemukan juga pada posisi 3 aksen di sini. Pada posisi 3 aksen di sini. Ya, 3 aksen di sini. Nah, posisinya itu kalau, ada substitusi di posisi 4 aksen, itu dia bisa sendiri. Tapi kalau di posisi 3 aksen, itu selalu didampingi dengan posisi 4 aksen. Makanya di sini saya tuliskan bahwa pada cincin, B itu, eee seringkali terdapat substitusi pada posisi 4 aksen atau 3 aksen dan 4 aksen. Jadi kalau di 4 aksen ini sangat mungkin dia ada sendiri, di sini berdiri sendiri. Tapi kalau ada substitusi di 3 aksen, ini selalu disertai dengan substitusi pada posisi 4 aksen. Nah, substitusi ini dikenal dengan gugus katekol. Tuh. Ya. Kemudian, tadi kan flavonoid ini bisa berada dalam dalam bentuk ikatan glikosida. Si glikosidanya ini nanti akan berikatan pada, eee, gugus gulanya ini akan bisa berikatan dengan pada posisi hidroksil yang ada. Jadi tadi bisa pada posisi 5, posisi 7 gitu ya kalau di cincin A, ataupun di posisi 3 aksen dan 4 aksen pada, cincin B. Ataupun juga di sini seperti terlihat di epikatekin galat ya, ini, posisi gulanya ini berikatan pada, atom C nomor 3. Dan posisi-posisi terikat seperti ini nanti akan mempengaruhi, aktivitas dari flavonoid. Nah, tadi, kita sudah jelaskan bahwa flavonoid ini di alam terdapat dalam bentuk glikosida. Nah, berdasarkan jenis, glikosida, berdasarkan glikosida yang berdasarkan ikatan glikosidanya, maka flavonoid ini dikenal terdapat 2 jenis flavonoid. Yang pertama adalah flavonoid O glikosida dan flavonoid C glikosida. Pada flavonoid O-glikosida di sini, gugus, gula akan berikatan dengan gugus OH pada flavonoid. Ini, ya.
Jadi gugus OH di flavonoid ini yang nantinya akan berikatan dengan gugus gula. Ini membentuk ikatan hemiasetal. Ikatan hemiasetal ini sifatnya tidak tahan asam. Nah, gula yang lazim membentuk flavonoid O-glikosida ini umumnya adalah berupa glukosa, bisa juga galaktosa, rhamnosa, silosa, dan seterusnya. Nah, selain itu juga ditemukan adanya ikatan aglikon dengan 2, 3, ataupun 4 molekul gula. Ya, bisa si molekul gulanya di sini sebanyak 2 gitu ya. 2, 3, ataupun 4 atau dikenal dengan disakarida sampai dengan tetrasakarida. Jadi molekul gula yang terikat di sini bukan hanya molekul gula monosakarida gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah flavonoid C glikosida. Nah, untuk yang flavonoid C glikosida ini, gula terikat langsung pada atom C di flavonoid di sini. Jadi gula ini akan terikat langsung pada atom C di flavonoid. Di sini membentuk ikatan karbon-karbon. Ikatan karbon-karbon di sini dan ikatan karbon-karbon ini sifatnya lebih tahan asam dibandingkan ikatan hemiasetal yang terbentuk pada flavonoid O-glikosida. Kenapa bisa lebih tahan asam? Karena kalau teman-teman masih ingat ikatan antara karbon dengan karbon itu kan dia berbagi elektron, ya berbagi elektron sehingga ikatannya lebih kuat. Nah, ikatan jenis gula yang biasanya membentuk flavonoid C glikosida ini memang lebih sedikit dibandingkan dengan flavonoid O-glikosida. Itu biasanya hanya berupa glukosa, galaktosa, silosa ataupun arabinosa. Nah, jadi tadi perbedaan antara flavonoid O-glikosida dengan C glikosida sudah bisa diketahui ya dan mudah-mudahan lebih paham. Nah, ini contoh glikosida flavonoid itu adalah mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya stevioida. Stevioida ini adalah dikenal sebagai salah satu alternatif pengganti gula sukrosa. Nah, ya di sini stevioida ini memiliki ikatan dengan molekul gula pada 2 posisi. Ya, posisi di cincin A di sini dan juga di cincin B. Gitu. Nah, untuk flavonoid bisa juga berada dalam bentuk biflavonoid atau flavonoid biner. Biner itu biasanya antara molekul flavonoid berikatan langsung satu sama lain. Tuh. Dan biasanya yang terlibat itu biasanya adalah flavon dan flavanon. Ya, yang secara biosintesis kedua flavonoid ini memiliki pola oksigenasi sederhana, yaitu tadi di posisi 5, 7, dan 4 aksen, ataupun ditambah dengan 3 aksen. Ikatan antar flavonoid pada biflavonoid ini adalah ikatan karbon-karbon di sini, ikatan karbon-karbon. Nah, monomer yang membentuk biflavonoid ini bisa dua-duanya flavon, bisa juga dua-duanya flavanon, atau yang salah satu flavon, yang salah satunya flavanon. Tuh. Kalau biflavon ini jarang ditemukan dalam bentuk glikosida dan penyebarannya terbatas. Di sini teman-teman bisa lihat terkait dengan biosintesis flavonoid. Ya, biosintesis flavonoid ini tadi melalui berbagai metabolisme di sini yang tadinya fenilalanin sini ya asam sikimat itu kan asam sikimat itu nantinya masuk membentuk asam amino dan sebagainya. Nah, di sini dari asam amino fenilalanin ini mengalami proses eliminasi membentuk asam kumaril CoA. Bentuk kumaril CoA di sini. Eliminasi di sini artinya menghilangkan yang terlepas adalah gugus amina di sini.
gugus amina di sini hilang, membentuk kumaril-CoA. Nah, kumaril-CoA ini mengalami reaksi dengan malonil-CoA, kemudian dia membentuk tetrahidroksikalkon. Nah, kalkon inilah yang menjadi cikal bakal dari berbagai jenis senyawa flavonoid yang ada. Nih, misalnya kalkon ini kemudian berubah konformasinya menjadi naringenin. Ya, dari naringenin ini kemudian mengalami proses perubahan struktur menjadi dihidro KM-ferol. Kemudian di sini ada proses metabolisme lagi membentuk KM-ferol. Dan pada akhirnya nanti akan membentuk kelompok flavonol. Nah, dari naringenin juga bisa mengalami proses metabolisme yang lain sehingga dihasilkan dihidroquercetin. Dari dihidroquercetin ini kemudian nanti akan dihasilkan quercetin yang juga kelompok flavonol. Atau dari dihidroquercetin ini akan membentuk glucosianidin, nanti dia akan membentuk kelompok proantosianidin. Begitu. Untuk biosintesis flavonoid. Kemudian sebagai sumber flavonoid mulai dari tumbuhan tingkat rendah sampai tingkat tinggi ini adalah sebagai berikut. Di makhluk tingkat rendah seperti bakteri, fungi, ganggang merah ini hampir tidak terbentuk flavonoid ya karena tidak memiliki metabolisme jalur sikimat sehingga tidak bisa terbentuk flavonoid kecuali pada E. coli karena dia punya jalur sikimat. Kemudian pada lumut hati di sini ada ditemukan sedikit tipe flavonoid yaitu 3-deoksiantosian dan juga glikoflavon. Kemudian pada paku-pakuan ini ditemukan juga flavonoid sederhana. Selain yang ditemukan pada lumut hati ditambah dengan flavon, flavonol, kalkon, flavonon, dan leukoantosianidin. Kemudian pada gimnosperme di sini biasanya ditemukan flavonoid sederhana, akan tetapi variasinya lebih banyak. Kemudian pada angiosperme ini juga ditemukan banyak kelompok-kelompok flavonoid, hanya saja jarang ditemukan yang struktur biflavonoid. Nah, tadi flavonoid ini dikenal sebagai pigmen tumbuhan, ya pigmen tumbuhan. Tumbuhan tuh kalau kita kita bandingkan, kita lihat buah-buahan lah ya, buah-buahan itu kan warna-warni kelihatannya. Nah, ini ternyata dihasilkan oleh kelompok flavonoid yang berbeda. Seperti halnya warna kuning, ini biasanya dihasilkan oleh kelompok senyawa kalkon, auron, ataupun flavonol. Sementara untuk merah, biru, kemudian merah jambu, itu biasanya dihasilkan oleh kelompok antosian. Dan untuk kopigmen atau pigmen-pigmen tambahan, gitu ya, ini biasanya dihasilkan oleh kelompok flavon dan flavonol. Nah, kita lihat sifat-sifat flavonoid. Untuk sifat flavonoid ini keberadaannya di alam, ini flavon dan flavonol hampir ditemukan pada semua tumbuhan. Sementara isoflavon dan biflavonil hanya ditemukan pada beberapa tumbuhan. Misalnya yang dikenal itu untuk sumber isoflavon itu adalah kedelai. Ya, kedelai ini kan seperti teman-teman tahu kemudian diolah menjadi berbagai jenis bahan pangan. Kemudian untuk kalkon dan auron ini jarang ditemukan karena memang kalkon dan auron ini adalah berupa cikal bakal atau bahan baku pembentukan kelompok senyawa flavonoid yang lain. Dalam satu tumbuhan bisa saja terdapat campuran flavonoid. Misalnya ada antosianin dengan flavon atau antosianin dengan flavonol. Itu sangat mungkin terjadi. Kemudian di dalam tumbuhan, tadi kita sudah bahas bahwa umumnya flavonoid ini berada dalam bentuk glikosida.
Tapi ada juga beberapa yang dalam bentuk aglikon. Nah, glikosida flavonoid tadi untuk O-glikosida yang lebih umum terdapat di alam, dia akan bersifat lebih mudah dihidrolisis karena tadi ikatan yang terbentuk itu tidak tahan asam. Ya, ikatan hemiasetal tidak tahan asam. Sementara untuk flavonoid C glikosida ini yang jarang ditemukan di alam, ini sulit dihidrolisis karena tadi ikatannya adalah ikatan karbon yang lebih kuat daripada ikatan hemiasetal. Nah, umumnya flavonoid ini dapat larut dalam air dan etanol atau bersifat polar. Kenapa dia bisa larut dalam pelarut polar? Karena hal ini dikarenakan baik, kita lanjutkan. Kenapa si flavonoid ini umumnya bisa bersifat polar? Karena tadi dia kan dalam bentuk ikatan glikosida ya. Sementara dengan teman-teman masih ingat mungkin kalau si senyawa berikatan dengan gugus gula yang notabene memiliki banyak gugus hidroksil, maka dia akan meningkatkan kepolaran dari senyawa tersebut, gitu ya. Meskipun demikian, ada juga flavonoid yang memang bersifat tidak polar atau non polar gitu ya, sehingga dia tidak larut dalam maaf. Maksudnya karena umumnya si flavonoid ini bersifat polar sehingga dia tidak larut dalam pelarut yang bersifat non polar. Meskipun demikian ada juga beberapa flavonoid yang sifatnya memang kurang polar gitu ya. Dan karena si flavonoid ini merupakan senyawa fenol, maka dia dapat bereaksi dengan basa atau amonia sehingga nanti dia akan berubah warna. Itu untuk identifikasi awalnya. Kemudian, nah ini mungkin yang utama dari sifat flavonoid ini yang nantinya akan memberikan manfaat untuk identifikasi dari flavonoid. Flavonoid ini memberikan serapan yang kuat pada daerah spektrum UV dan sinar tampak. Hal ini dikarenakan adanya sistem aromatik terkonjugasi atau yang membentuk gugus kromofor pada flavonoid. Seperti contoh di sini, ya, dua senyawa flavonoid ini akan memberikan serapan yang berbeda pada spektrum UV-nya. Kalau kita lihat yang senyawa A dengan senyawa B itu yang berbeda hanya dalam hal ini, ikatan rangkap pada D2, D3. Ya, untuk yang senyawa A itu nggak ada ikatan rangkap, yang senyawa B ini ada ikatan rangkap. Nah, meskipun perbedaannya hanya sedikit gitu ya, ada atau hanya satu ikatan rangkap saja yang berbeda, tapi kalau kita lihat spektrum UV-nya di sini jelas sangat berbeda. Ya, untuk yang senyawa A di sini lambda maksimalnya, serapan maksimalnya terdapat pada panjang gelombang kurang dari 300. Di sini kurang dari 300. Sementara untuk yang senyawa B dengan adanya ikatan rangkap di sini itu akan menghasilkan serapan maksimal pada panjang gelombang lebih dari 300 nanometer. Nah, untuk pembahasan spektrum ini akan kita bahas lebih detail mungkin di kegiatan minggu depan. Nah, kita lihat sisi aktif flavonoid. Nah, tadi kan terkait dengan beragam aktivitas farmakologi yang dimiliki oleh flavonoid. Nah, ini tidak terlepas dari gugus-gugus fungsi yang terdapat di dalam flavonoid. Kalau teman-teman mau lebih lengkap lagi infonya,
Nanti saya sertakan jurnal yang terdapat dalam layar ini. Nah, jadi di dalam flavonoid, dalam struktur flavonoid, ini terdapat beberapa gugus fungsi yang nantinya akan berkaitan dengan berbagai aktivitas farmakologi yang dihasilkan oleh flavonoid. Ini kalau kita lihat di sini ada 7 gugus fungsi yang akan mempengaruhi aktivitas farmakologinya. Yang pertama ini adalah gugus katekol. Gugus katekol ya atau gugus dihidroksi pada cincin B. Kemudian yang kedua ini gugus hidroksil. Kemudian yang ketiga gugus metoksi. Kemudian yang keempat, ikatan rangkap pada posisi C2 dan C3. Kemudian ini juga substitusi gugus hidroksil tapi pada posisi 3. Nah, pada posisi 3 ini memang spesial karena dia akan mempengaruhi beberapa aktivitas. Kemudian yang nomor 6 ini adalah gugus karbonil pada posisi 4. Kemudian gugus fungsi yang lain yang biasanya terdapat pada flavonoid itu adalah adanya adanya ikatan glikosida. Nah, bukan berarti ikatan glikosida ini hanya terjadi pada posisi 5 di sini. Gugus seperti dijelaskan tadi bahwa ikatan dengan gula bisa terjadi dimanapun pada posisi substitusi hidroksil. Di sini ada sebuah tabel mengenai rangkuman bagaimana gugus-gugus fungsi yang terdapat di dalam flavonoid ini akan mempengaruhi berbagai aktivitas. Nah, eh, secara umum, maaf, secara umum pengaruh si gugus fungsi ini mungkin sama ya terhadap flavonoidnya sama. Hanya saja, nah pengaruh yang ditimbulkan terhadap flavonoid ini nanti akan mempengaruhi aktivitas farmakologi yang berbeda. Sebagai contoh di sini, untuk gugus katekol di sini diketahui gugus ini untuk setiap aktivitas farmakologi yang diujikan, yaitu antibakteri, anti kanker, anti neuropatologi, kemudian kardioprotektif, anti inflamatori, kemudian anti diabetes dan antioksidan. Umumnya katekol ini bersifat meningkatkan semua aktivitas farmakologi yang tadi disebutkan. Gitu. Ya, jadi kita bisa catat di sini bahwa gugus fungsi katekol ini berperan utama lah ya, berperan utama dalam berbagai aktivitas yang dihasilkan oleh oleh flavonoid. Kemudian jumlah gugus hidroksil atau gugus OH di sini. Kalau kita lihat dari berbagai aktivitas yang diujikan di sini ada perbedaan. Untuk antibakteri dan antioksidan di sini justru semakin banyak gugus hidroksil maka dia akan menurunkan aktivitas tersebut. Sementara untuk aktivitas yang lain anti kanker dan yang lain-lainnya selain yang 2 tadi justru ini dapat meningkatkan aktivitas farmakologi tersebut. Kemudian, nah ini gugus metilasi atau gugus metoksi. Ini juga bervariasi pengaruhnya terhadap aktivitas farmakologi dari flavonoid. Ada di satu sisi ada yang ditingkatkan aktivitasnya dengan adanya metoksi ini, kemudian di sisi lain ada yang dihambat aktivitasnya dengan adanya gugus metoksi ini. Kita lihat beberapa aktivitas yang beberapa aktivitas terkait dengan pengaruh gugus fungsi terhadap aktivitas tersebut. Yang pertama sebagai antivirus. Nah, sebagai aktivitas flavonoid sebagai antivirus ini akan akan dipengaruhi oleh beberapa gugus fungsi. Contohnya seperti ini. Gugus fungsi
hidroksil di sini akan mempengaruhi hidrofobisitas dari flavonoid. Hidrofobisitas itu berarti kemampuan untuk melarut dalam lemak gitu ya, sehingga mengganggu kemampuan flavonoid untuk menembus membran biologis atau membran sel. Nah, teman-teman ketahui bahwa membran sel itu kan terdiri dari lapisan lemaknya juga ya. Nah, kalau si flavonoid tidak bisa larut dalam lemak, tidak mampu bergabung dengan lemak sehingga dia tidak akan mampu menembus membran biologis tersebut. Nah, sehingga nanti akan berpengaruh dengan menurunkan aktivitas terhadap eh, aktivitas sebagai antivirus tadi. Nah, pengaruh yang paling kuat sebetulnya adalah sebenarnya gugus OH dimanapun gitu ya, pada posisi manapun ini nanti akan mengganggu hidrofobisitas tadi. Tapi yang paling berpengaruh ini adalah gugus OH yang terdapat pada atom karbon C nomor 3. Nah, kemudian gugus metoksi atau metilasi tadi dengan adanya metilasi di sini akan mempengaruhi fluiditas membran eh, pada bakteri. Nah, kalau ini pengaruhnya pada virus atau bakteri gitu ya, pada virus atau bakterinya. Nah, dengan meningkatnya fluiditas membran ini, maka keganasan virus atau bakteri ini akan meningkat. Sehingga peran flavonoid sebagai antivirus nanti akan terhambat. Sehingga di sini gugus metoksi ini akan menurunkan menghambat aktivitas sebagai antivirus dari flavonoid. Nah, sebaliknya di sini gugus katekol. Gugus katekol di sini ini akan meningkatkan aktivitas antivirus. Nah, seperti halnya di sini ditunjukkan oleh eh ditunjukkan dengan quercetin di sini. Maaf ini narasinya mungkin agak kurang pas ya. Jadi di sini quercetin dengan adanya gugus katekol di sini ini akan memiliki aktivitas antivirus yang lebih tinggi dibandingkan morin yang tidak punya gugus katekol. Kemudian sebagai anti kanker di sini sebagai anti kanker aktivitas flavonoid akan dipengaruhi oleh ikatan rangkap antara C2 dengan C3. Nah, ikatan ini akan mempengaruhi planaritas dan konjugasi molekul antara cincin A dan B. Di sini karena planaritasnya meningkat sehingga di sini aktivitas juga meningkat. Kemudian kita lihat di sini bahwa apigenin dengan adanya ikatan rangkap pada atom C2 dan C3, ini aktivitas sebagai anti kankernya lebih baik dibandingkan dengan naringenin yang punya struktur yang mirip, tapi dia tidak punya ikatan rangkap pada posisi C2 dan C3. Selain itu juga, gugus hidroksil ini akan mempengaruhi aktivitas pada aktivitas anti kanker pada flavonoid. Nah, contohnya pada quercetin ya, quercetin dan camphorol. Ini strukturnya mirip, hampir mirip. Hanya saja yang membedakan adalah ini adanya kalau di quercetin dia ada tersubstitusi gugus hidroksil di posisi 3 aksen, sementara di camphorol tidak ada substitusi di posisi 3 aksen. Sehingga aktivitas anti kanker dari quercetin ini lebih baik dibandingkan dari camphorol. Kemudian sebagai antiinflamasi, flavonoid aktivitasnya dipengaruhi juga oleh ikatan rangkap antara C2 dan C3. Karena di sini akan mempengaruhi planaritas dari molekul flavonoidnya. Planaritas molekuler dari flavonoid ini akan mempengaruhi stabilitas dari penyebaran elektron, perpindahan elektron gitu. Ya. Nah, kalau di sini
Kalau tidak terdapat ikatan rangkap seperti halnya pada hesperitin, ini akan menghasilkan rasio antara volume dan permukaan yang tinggi, gitu. Jadi, seolah-olah si senyawanya ini konsentrasinya lebih rendah, gitu. Konsentrasinya lebih rendah sehingga aktivitas sebagai antiinflamasinya terhambat gitu. Ini ditunjukkan dengan diosmetin dan hesperitin. Untuk diosmetin di sini adanya ikatan rangkap pada posisi C2 C3, ini aktivitas antiinflamasinya lebih tinggi dibandingkan hesperitin yang tidak punya ikatan rangkap. Kemudian aktivitas antiinflamasi juga dipengaruhi oleh pola hidroksilasi. Seperti substitusi hidroksilasi pada posisi 3 dan juga pada posisi 5. Ini. Terutama selain itu juga hidroksilasi pada cincin B yang nantinya akan membentuk gugus katekol. Ini juga akan mempengaruhi aktivitas antiinflamasi tersebut. Kemudian sebagai antioksidan ini yang paling banyak diteliti dari flavonoid, ini memang akan dipengaruhi oleh beberapa gugus fungsi yang terdapat di dalam flavonoid. Contohnya yang pertama adalah kombinasi antara gugus karbonil pada posisi 4 dan eh, apa dan ikatan rangkap pada C2 dan C3 ini akan meningkatkan aktivitas antioksidan karena ini secara efisien akan menyebabkan delokalisasi elektron yang lebih delokalisasi elektron yang lebih stabil pada cincin B sehingga tadi aktivitas antioksidannya bertambah. Kemudian adanya gugus hidroksil ini terutama pada cincin B, ini juga sama akan berperan dalam meningkatkan aktivitas antioksidan. Karena tadi ini eh, apa pada cincin B ini akan mengalami delokalisasi elektron membentuk ortosemiquinon yang stabil. Dan ini terbentuk ikatan hidrogen intramolekuler antara gugus hidroksi katekol. Selain itu juga, selain gugus katekol di sini pada cincin B, juga posisi dihidroksi pada posisi 5 dan 7 ini juga akan sangat berperan dalam aktivitas antioksidan dari flavonoid. Kemudian untuk gugus glikosida atau glikosilasi pada flavonoid pengaruhnya adalah sebagai berikut. Pada posisi 3 ini akan meningkatkan polaritas dan juga akan meningkatkan stereohidran ya konformasi molekulnya ini akan meningkat karena adanya glikosilasi atau substitusi gugus gula pada posisi 3. Contohnya rutin. Rutin ini adalah bentuk glikosida dari quercetin dan aktivitas antioksidannya lebih baik dibandingkan quercetin. Kemudian selain itu juga dipengaruhi dengan adanya substitusi pada posisi 6 dan posisi 8 di cincin A. Dan ini akan berperan dalam sudut perputaran molekul dan planaritas dari molekul tadi. Kemudian selain itu juga selain posisi glikosilasi, aktivitas antioksidan juga dipengaruhi oleh posisi serta struktur sakarida yang tersubstitusi pada flavonoid ini. Nah, ini hal-hal ini yang kemudian akan meningkatkan aktivitas antioksidan. Sebaliknya untuk proses dengan adanya metilasi, ini justru akan menurunkan aktivitas antioksidan dari flavonoid. Pengaruh metilasi metilasi pada flavonoid ini akan mempengaruhi pada
hidrofobisitas, kemudian, donor kemampuan untuk mendonasikan elektron dan juga planaritas dari molekul. Nah, ini nanti adanya metilasi pada, hidroksil bebas di cincin B, ini akan menurunkan kapasitas dari, kapasitas antioksidan dari, flavonoid tersebut. Ya, mungkin itu dulu materi untuk, pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk, materi terkait dengan analisis dan identifikasi flavonoid pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.